Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwita Lutfiah dengan NIM 231214.004. Saya dari kelas PGMI 2A. Di sini, saya akan memenuhi tugas individu dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Khulafa Ur-Rasyidin dan Kisah Teladannya. Yuk, simak teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ya kita bahas apa sih Khulafa Ur-Rasyidin itu. Oke, Khulafa Ur-Rasyidin secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu khulafa artinya pengganti atau pemimpin, dan al-Rasyidin memiliki arti dibimbing dengan benar. Dengan demikian, Khulafa Ur-Rasyidin dapat diterjemahkan sebagai pemimpin yang dibimbing dengan benar. Dapat diartikan juga sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Perlu kita ketahui teman-teman, ada 4 yang termasuk Khulafa Ur-Rasyidin. Di antaranya ada 1. Abu Bakar As-Siddiq, kedua ada Umar bin Khattab, ketiga ada Utsman bin Affan, dan keempat ada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita beralih ke profil Abu Bakar Siddiq. Kita di sini akan mengenal siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu. Oke, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar. Bakar adalah nama unta yang masih muda. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, pada zaman masa jahiliyah, Abu Bakar adalah teman akrab Rasulullah SAW. Selalu bersama-sama mencari Tuhan dan tetap konsisten dengan akhlak yang mulia. Abu Bakar Siddiq sering menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan berdagang ke Syam. Demikian juga ketika seorang pendeta yang menyampaikan tanda-tanda kenabian kepada Abu Thalib. Dalam sebuah perjalanan dagang ke Syam, Abu Bakar turut serta dalam rombongan tersebut. Saat dewasa, Abu Bakar menjadi penduduk Quraisy yang sangat banyak pengetahuannya, khususnya tentang sejarah dan peninggalan masa lalu. Dia pun menjadi saudagar yang kaya raya, berakhlak mulia, dan selalu menepati janji. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Sejak dimasuki usia balik, beliau tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar sangat menyadari berapa batil dan semerautnya kehidupan beragama di Mekah kala itu. Dalam jiwanya terdapat keberanian, bagai singa yang dapat menggonggong, seorang yang berusaha menggoyangkan keimanannya. Nah, ketika Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, orang-orang mempertanyakan kebenaran peristiwa itu. Bahkan banyak di antara mereka yang mendustakan Nabi Muhammad. Nah, tapi demikian dengan Abu Bakar, beliau orang yang pertama mempercayai peristiwa dan mengimaninya sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Selanjutnya ada pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW, kaum muslim diliputi kebingungan tentang siapa pengganti pemimpin mereka nanti. Banyak di antara mereka yang tidak mempercayai berita tersebut dan menganggap bahwa Rasulullah SAW itu belum meninggal. Dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidato, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Nabi Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah akan mati selama-lamanya." Dan kaum muslimin tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Kebingungan selanjutnya adalah tentang siapakah sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Saat itu, kaum Ansor terbagi menjadi 2 golongan besar. Ada kaum Aus dan kaum Khazraj. Mereka berkumpul di Saqifah, Bani Saidah, sebuah balai irung dan tempat pertemuan, bermaksud memilih mengganti Rasulullah SAW. Dari kalangan mereka, dengan menunjuk Sa'ad bin Ubadah, kaum Ansor merasa berhak atas jabatan itu karena merekalah yang menolong kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah. Pertemuan Saqifah Bani Saidah tersebut didengar oleh kaum Muhajirin. Maka Abu Bakar, Umar diikuti sahabat yang lainnya menuju Saqifah Bani Saidah, Muhajirin, dan Ansor merasa berhak atas kepemimpinannya. Pada saat itu,
Abu Bakar bermaksud mempersilahkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun Umar bin Khattab berkata, "Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Engkaulah orang kedua yang berada dalam gua waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW daripada kami." Masya Allah. Kemudian Umar membaiat Abu Bakar diikuti kaum muslimin. Dengan demikian selesai dan sempurnalah pembaiatan Abu Bakar karena mayoritas kaum muslimin membaiatnya, di mana para sahabat terkemuka saat itu berada di Madinah, kecuali Ali bin Abi Thalib yang sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslimin setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi, setelah menderita sakit selama kurang lebih 5 hari lamanya. Kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafat Rasulullah SAW. Berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinannya tidak lain adalah ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat muslim yang bersatu. Beberapa strategis dilakukan Abu Bakar antara lain: pertama, ada peristiwa Riddah, meninggalnya Rasulullah SAW, banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar hampir sama dengan pada masa Rasulullah SAW, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti halnya Rasulullah SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Yang kedua ada kodifikasi Al-Quran. Munculnya perang Riddah menimbulkan banyak korban termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Zaid bin Sabit ditunjuk karena ia adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Proses kodifikasi ini berlangsung sehingga masa pemerintahan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Selanjutnya, yang ketiga ialah perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu menghabiskan separuh dari perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Ia tumbuh pada masa itu sebagaimana anak-anak orang Quraisy lainnya. Ia mengungguli anak-anak Quraisy lainnya karena ia termasuk orang yang mau belajar dan pandai baca tulis. Sejak kecil, ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang keras. Sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana. Bicaranya fasih, penyantun, argumentasi yang kokoh, dan gigih mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi suku Quraisy berupa ritual, peribadahan, dan sistem sosial. Beliau dididik menjadi sosok yang memiliki kemuliaan dan tidak dengan kenyataan kebenaran. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Umar berusia 27 tahun. Pada awalnya dia tidak mau menerima kebenaran risalah ini, sehingga ia memusuhi Islam sampai banyak kaum muslimin yang menderita akibatnya. Ketika terjadi peristiwa hijrah ke Habasyah, Umar melihat kaum muslim sangat memegang teguh keyakinan dan begitu siap menanggung beban penderitaan
Bahkan kalaupun harus berpisah dengan tanah kelahirannya, semua itu mendorong dirinya untuk membuka hati, mendengarkan seruan dakwah Islam. Selanjutnya, keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat. Takwa Rasulullah SAW yang semula dilakukan dengan sembunyi-sembunyi lambat laun dilakukan dengan terang-terangan. Rasulullah SAW melihat telah tiba saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah Islam telah kuat dan dapat membela dirinya sendiri. Beliau keluar dari Darul Arqam bersama kaum muslimin dengan membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Umar bin Khattab dan satu barisan lagi dipimpin oleh Hamzah bin Abdullah Muthalib. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka terlihat sangat bersedih dan terpukul. Kesedihan yang belum pernah dialami oleh kaum kafir Quraisy. Saat itulah Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq, pembeda, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika ada pemerintahan hijrah ke Yathrib, kaum muslimin melakukan perjalanan secara diam-diam karena takut mendapatkan serangan. Umar bin Khattab menyatakan dengan terang-terangan bahwa dia akan hijrah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Di hadapan mereka, Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang aku derita kali ini akan mengantarkanku kepada ajalku. Karenanya, hendaklah kalian memilih orang-orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian. Bila kalian memilihnya selagi aku masih hidup, maka yang demikian itu lebih baik agar kalian tidak saling berselisih setelah sepeninggalan." Inilah yang disebut sebagai wilayarul ahdi. Manusia senantiasa merasa bahwa diri mereka mampu menjadi khalifah dan lebih berhak untuk itu. Karena itu, jika orang-orang dibiarkan begitu saja tanpa adanya pesan dan wasiat pengangkatan seseorang menjadi khalifah, maka kesatuan dan persatuan yang telah terwujud bisa terancam berserakan. Dalam hal ini, kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, serta beberapa sahabat yang lain untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Umar mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, gelombang ekspektasi semakin meningkat setelah Damaskus berhasil dikuasai. Setahun kemudian Syria jatuh dalam kekuasaan Islam dengan menggunakan Syria sebagai basis pertahanan. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Selain perluasan wilayah, Umar bin Khattab melakukan beberapa strategi kepemimpinannya dengan beberapa hal berikut. Dalam mengatur administrasi negara, dengan mencontohkan administrasi negara yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Mekkah, Syria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Selanjutnya, yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar, diterbitkan undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengukur kebersihan jalan di pasar. Nah, selanjutnya yang ketiga ada membentuk departemen. Nah, beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah: 1. Ada jawatan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisah lembaga yudikatif dengan eksekutif, departemen pekerjaan umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkan mata uang dan juga ditetapkan tahun Hijriah dengan perhitungan
hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib sebagai tahun pertama Hijriah. Baik, selanjutnya kita akan ke khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Profil Utsman bin Affan. Mengenal Utsman bin Affan, lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun peristiwa hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW karena menikahkannya dengan putrinya yang bernama Ummu Kulsum. Dikarenakan Ruqayyah telah meninggal, sebab mengapa Utsman diberi gelar Dzunnurai, pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan pada peristiwa perang Tabuk, di mana waktu itu umat sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi perlengkapan dan kebutuhan untuk perang. Utsman bin Affan menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda untuk menggenapi jumlah 1000. Utsman juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk biaya pasukan Usra, pasukan muslim dalam perang Tabuk, yang berarti pasukan dalam kesusahan. Utsman telah banyak menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam, termasuk waktu itu membeli sumur dengan harganya lalu mendermakannya kepada kaum muslim. Kedua adalah pengangkatan Utsman bin Affan. Akhirnya masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan pernikahan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah dan Syu'bah. Setelah peristiwa pernikahan itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang yang terbatas. Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasulullah SAW yang kesemuanya pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Umar juga menetapkan cara pemilihannya, masanya, jumlah suaranya yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, cara pemilihan ketika suara imbang, dan pemerintahan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan dengan cara tidak membolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengarkan pembahasan majelis. Setelah bermusyawarah, di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugasnya kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu, Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara Mushaf Al-Quran dengan cara bacanya yang lain di Abu Bakar. Dengan demikian, perselisihan berhasil dihindari. Lanjut ke khalifah yang keempat, ialah Ali bin Abi Thalib. Profil Ali bin Abi Thalib. Mengenal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Makkah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan As-Sabiqul Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awal dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, beliau dididik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkenal di kalangan sahabat, sehingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Abul Ilm, pintunya ilmu. Para sahabat senior banyak yang berkonsultasi kepada Ali mengenai masalah-masalah keilmuan yang mereka hadapi. Keluasan dan kedalamannya ilmu yang dimiliki Ali tidak diragukan lagi. Dalam sebagian besar perang Rasulullah SAW, ia selalu bertugas membawa panji-panji perang keberanian. Pahlawanannya dan kepegawaiannya tidak ada tandingannya, sehingga diberi julukan Asadullah, yaitu singa Allah. Ali ikut serta dalam perang Badar maupun perang-perang lainnya. Hanya saja
Pada peristiwa Perang Tabuk, Ali tidak ikut serta karena mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk menjaga keluarga beliau dan menggantikannya dalam memimpin kota Madinah. Sepeninggalan Rasulullah SAW, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat, meskipun tegas dan keras dalam setiap pertempuran, tetapi beliau sifatnya penyayang yang luar biasa. Beliau tidak segan-segan menyerahkan makanan yang seharusnya diperlukan bagi keluarganya. Ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan menjadi khalifah, mereka tidak segan untuk meminta pendapat dari Ali tentang suatu persoalan dan sebelum mengambil suatu tindakan. Nah, selanjutnya ada pengangkatan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya, Hasan dan Husain, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun, akhir dari pengepungan adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Ali menolak penunjukan itu. Beliau belum mengambil tindakan apapun, sementara keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka terus mendesak Ali untuk bersedia menjadi khalifah dan menginginkan keadaan yang lebih menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Setelah baiat terlaksana, Ali pun berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini juga yang mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Mulzam. Pada 20 Ramadan, beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Selanjutnya ada substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang singkat dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal antara Ali dan Aisyah dan Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Beberapa strategi ketetapan Ali bin Abi Thalib diantara lain pertama, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai oleh negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas individu dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.